Begitu lulus kuliah, langsung dibawa orang. Yang nangis itu bukan cuma saya aja, tetangga kiri kanan itu ikut nangis waktu itu. Ayu Petring dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Sesuai dengan request teman-teman semua, kali ini kita ada bersama ibu saya lagi di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi kita ketemu lagi melalui Zoom. Dan sekarang kebetulan karena sedang puasa, jadi kita nggak ada masak-masak, cuma ngobrol saja dengan Mbah Ti, terutama tentang masa lalu saya waktu masih kecil. Nanti kita tanya-tanya sama Mbah Ti cara membesarkan anak tahun 70-an, tahun 80-an yang tentunya beda sekali dengan sekarang. Nanti kita ngobrol banyak sekali dengan Mbah Ti. Kalian stay tune terus, jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Sekarang sudah sehat semua. Ibu sehat, Bapak sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita mau mungkin nostalgia, mengingat masa lalu dan bisa belajar dari Mbah Ti. Yang pertama saya tanyakan dulu, kenapa saya manggilnya Mbah Ti? Panggil Mbah Ti padahal sebenarnya ibu saya gitu. Apa nggak tersinggung? Mohon pencerahan. Kalau saya nggak apa-apa, masalahnya di sini sudah biasa untuk manggil orang tua itu Mbah, Bule, Pak Le, Bude, itu terserah dia manggil, nggak apa-apa. Kalau saya sudah menyadari bahwa saya ini sudah tua. Belum kelihatan Mbah Ti, seperti adik kakak. Ya, jadi gitu kebiasaan ya teman-teman. Kalau di kampung kami, misalnya ada tukang becak tetangga kami gitu, kami panggilnya juga Pak Le, padahal bukan Om. Mungkin kalau di kantor ya nggak bisa ya, mungkin tetap Bapak, Ibu. Tapi kalau di pergaulan sehari-hari itu sudah biasa. Dan juga kalau untuk saya itu sama dengan mengajari anak saya gitu. Kalau saya panggilnya Ibu, Matt nanti panggilnya juga Ibu. Iya kan, Mbak Ti? Pengalamannya dulu, manggil emak saya itu emak, ibu saya itu emak. Nah sekarang Ayu, anak-anak saya manggilnya emak juga. Emak, padahal mbah sebetulnya. Iya. Jadi sekarang saya juga gitu, apalagi kami tinggalnya berjauhan ya. Kalau saya panggil ibu-ibu terus, Matt juga nanti panggilnya ibu terus. Jadi begitu. Tapi untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan hal seperti ini ya, silahkan saja diikuti kebudayaan masing-masing gitu saja. Selanjutnya gimana Mbah Ti? Ibu bisa cerita nggak? Saya masih kecil, lingkungan tempat tinggal kita itu seperti apa di Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban? Itu kan di pucuk gunung ya, rumah saya. Boleh dibilang gitu. Tapi ya waktu itu nggak ada listrik, tahun 70-an itu belum ada listrik. Ya kalau anak-anak belajar, kalau malam itu pasti pakai lampu yang dipompa, itu namanya lampu petromak itu. Tapi itu juga nggak bisa semalaman ya Mbak Ti, kalau kita berangkat tidur itu mati. Ya dimatikan. Dimatikan, tidurnya gelap-gelapan. Pakai teplok kalau orang Jawa. Iya. Jadi yang kecil ada sumbunya, itu pakai minyak tanah juga. Iya, terus yang saya ingat itu dulu zaman saya masih kecil belum punya WC di rumah. Adanya cuma kamar mandi. Ya, WC-nya pakai WC umum. Iya, jadi di desa itu karena ada dekat dengan kantor migas, mereka membangun perumahan untuk karyawan migas. Dan di situ ada tempat mandi umum bersama dengan WC, itu banyak sekali jejer-jejer gitu ya, Mbak Ti? Berderet-deret. Kalau kita mau buang air besar ya harus lari ke situ. Kira-kira 100 meteran ya, lumayan. Mau bagaimana lagi? Memang keadaan waktu itu ya seperti itu. Satu desa itu meskipun kaya sekali ya tidak punya listrik karena memang belum ada.
Yang ada ya punyanya Migas waktu itu ya. Mbah Ti saya, ibunya ibu, ada rezeki bisa beli itu ya Bu, generator listrik. Jadi bisa menghasilkan listrik di situ baru bisa. Tapi ada TV juga ya Mbak Ti waktu itu. Pakai aki. Setiap jam 5:30 sore ada Mickey Mouse. Kami nonton Mickey Mouse. Zaman apa ya, zaman susah. Ya nggak susah sih semuanya begitu. Ya nggak susah, justru bahagia. Terus kalau jam 5:30 sore kadang mungkin aki kita nggak kuat atau gimana, lari ke tempat tetangga, di situ nonton bareng-bareng tetangga. Mbah-mbah tetangga pasti, ayo delok kimos-kimos gitu. Kalau mengingat bahagia gitu. Anak-anak yang dipikirkan apa, paling-paling ya pokoknya makan ada, ya sudah. Ada kasih sayang keluarga, ada teman. Hidup itu butuh apa lagi? Kalau tentang anak-anak, hiburannya waktu itu kayak apa? Belum punya telepon, listrik saja nggak ada, apalagi HP. Ya nggak tahu kita mainnya apa. Pokoknya main sama teman-temannya, lari-lari atau apa gitu. Lebih banyak di luar. Ya. Kalau di rumah ya di rumah ya biasa lah. Dulu saya ada yang namanya BP Mini. Itu semacam kertas karton gitu, Ibu lupa. Terus ada kayak gambar cewek cantik-cantik gitu, seperti kartun Jepang. Itu dipotong-potong, bajunya bisa diganti-ganti. Sampai sekarang masih ada. Kalau di TK, di SD itu masih banyak. Ada. Cuma sekarang kan lagi pandemi ini ya, jadi bakul-bakul itu ya kasihan juga. Kasihan juga, mau jualan kemana? Ya namanya lagi susah ya. Bukan cuma kita tok, bukan cuma kita, sedunia. Jadi orang tua saya ini tinggal di rumah sekarang bersama dengan kakak saya yang nomor 2, teman-teman, bersama anak-anak. Jadi Mbah Ti masih ada kesibukan main sama cucu. Iya. Dan ini kan masih ujian kalau yang kelas 6, yang Kayla. Sebetulnya sih sudah lulus ya. Masuk di SMP 2, tapi ijazahnya kan belum keluar. Ujian dulu. Iya, zaman aneh kalau biasanya kita harus ujian dulu baru bisa pasti tahu lulus atau enggak. Sekarang lulus dulu baru ujian. Ibu kan sekarang ada cucu, jadi tahu pendidikan zaman sekarang itu seperti gimana gitu kan dari cucu-cucu. Terus kalau dari zaman dulu sendiri ibu punya 3 anak. Ngajari membaca, ngajar bahasa Jawa, ngajar bahasa Indonesia, nggak gampang gitu loh Bu. Zaman sekarang saja banyak anak yang orang tuanya orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa karena jarang terpakai. Kalau ngajarin bahasa Jawa otomatis bisa. Tapi bahasa Indonesia juga tetap bisa. Kalau di sekolahan juga bahasa Indonesia. Cuma untuk kromo inggil itu anak-anak yang agak sulit. Iya. Soalnya di rumah biasanya kan bahasanya nggak kromo inggil banget. Cuma kayak gitu. Jadi ya beda sekali. Anak-anak sekarang kan kromo inggil juga berkurang. Lebih ke bahasa Indonesia kan kalau ketemu orang dewasa. Jadi anak-anak itu ya lebih bahasa Indonesia kalau di rumah. Kalau sekarang ya sekarang. Kalau dulu ya ibu mertua saya itu bilang kan cucunya banyak, yang pintar bahasa kromo inggil cuma anak-anak saya, katanya gitu. Besar kepala saya. Bangga. Tua juga baik hati, orangnya pendiam. Sangat halus sekali. Iya, sangat halus. Jadi bahasa kromonya sangat pinter. Gitu. Jadi kalau dipuji Mbah Ti itu berarti bener-bener gitu. Iya. Nah itu ibu ngajarinya gimana anak-anak? Apa selalu bahasa kromo sama anak-anak atau gimana? Kadang-kadang iya. Sama anak-anak itu boso. Jadi dia itu ngikutin omongan saya, niru. Karena anak kalau langsung praktek pastinya mereka akan meniru dari situ. Waktu itu kan kamu masih kecil, bapak itu kan di Akamigas di asrama, jadi saya sendirian.
Bapak kuliah seminggu sekali pulang gitu ya Bu ya? Ya nggak jauh sih. Iya. Iya teman-teman, jadi mungkin untuk yang ingin belajar bilingual, belajar dua bahasa, ya sebenarnya nggak ada teknik yang susah-susah, ribet. Ya pokoknya kita sering saja menggunakan, semakin sering kita ngomong pakai bahasa yang ingin kita ajarkan, ya pasti semakin besar kemungkinan anaknya akan lancar. Itu aja sih seperti cara Mbah Ti. Saya dengan Matt juga seperti itu. Saya dan ayah Matt nggak ada yang bicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Saya kan bahasa Jawa bahasa pertama saya, sedangkan ayah Matt bahasa Hungaria. Tapi karena kami belum tahu di masa depan itu kami akan tinggal di mana. Jadi bahasa yang paling penting untuk kami ya tentunya bahasa Inggris. Di rumah pilih bahasa Inggris itu saja. Setelah dia lancar bahasa Inggris, baru kita masuki bahasa Indonesia, baru kita masuki bahasa Hungaria. Dan akhirnya dia bisa. Bahkan sekarang sudah mulai belajar bahasa Spanyol. Itu saja sih. Bisa saya ngomong, misalkan saya panggil Ayu, dalam, Okay. belum muni dalam. Saya juga terus panggil Ayu sampai Ayu bilang dalam. Oh gitu ya sampai bisa mengulangi lagi. Tapi ya bisa Mbak Ti. Waktu SMP nilai bahasa Jawa saya selalu yang tertinggi, sampai kalau ada pelajaran menulis aksara Jawa di SMP saya itu ada kelas dari A sampai J. Misalnya anak-anak di kelas lain kalau mereka membuat kesalahan dalam menulis aksara Jawa, sama gurunya itu disuruh datang ke kelas saya. Kamu cari yang namanya Ayu di ruang A, tanya gimana cara menulis ini gitu. Bedanya kalau zaman sekarang untuk anak-anak, sekarang kan sudah ada HP. Kalau lagi mungkin mamanya dinas keluar kota, jadi saya kan nggak bisa ngerjakan PR. Kan ya, otomatis saya kesulitan. Saya foto, saya kirimkan mamanya, tolong ini ajarin. Ngajari fisika, matematika seperti itu kan susah. Sekarang banyak juga orang tua yang membatasi anak-anak nggak boleh pakai HP. Kalau cucu-cucu di rumah dibatasi nggak? Enggak. Kita awasin aja. Anak-anak itu loh lebih pinter. Saya dulu juga nggak dibatasi, tapi belum ada HP. Cuma komputer sudah mulai ada ya. Tahun berapa? 95, Windows 95. Saya nggak bisa, malah disuruh-suruh kan ibu, kamu ini Bu ya main komputer gitu kan. Cuma main toh. Tapi awalnya dari situ ibu, sambil main kan paling tidak bisa belajar pakai mouse itu gimana, terus harus belajar ngetik di sekolah juga, akhirnya bisa sendiri. Iya. Ya, gitu. Sekarang berguna. Ibu dulu juga nggak mau pakai smartphone. Wes tuwe ora usah nganggo HP gini. Lah tapi penting Bu untuk komunikasi gitu. Temannya juga pakai itu semua. Sekarang semua sudah punya WhatsApp. Yang masih punya HP jadul ya masih ada sih. Ya, tapi ya nggak bisa, nggak bisa masuk. Akhirnya ya ketinggalan. Ada berita apa gitu kan dari grup-grup itu, ya kan nggak enak sendiri. Zaman berbeda. Harus mengikuti perkembangan. Gaya yo. Asik mati. Jadi malu. Nggih, lah nek gak ngono lho piye? Telepon nganggo apa zaman biyen kae, Bu? Sambungan langsung jarak jauh. Larang. Zaman dulu telepon cuma mampu 5 menit dalam sebulan. Itu aja saya dapat arisan. Baru bisa telepon. Jalan sampai ke Telkom. Itu kan di kantor Telkom ada berderet gitu. Ya sudah. Telepon rumah belum bisa dipakai telepon ke luar negeri nggih. Zaman sekarang mau telepon 24 jam ya bisa. Kalau nggak ngantuk. Iya. Ibu kan anaknya 3, semua perempuan. Tapi dari kecil itu kelihatan nggak Bu kalau 3 anak ini kepribadiannya sudah beda? Ya, jelas beda. Untuk menyatukan sendiri ya otomatis itu kan saudara ya. Iya. Keinginan itu beda-beda. Yang
pendiam, ada yang ceria, ada yang seneng ngoceh. Siapa yang seneng ngoceh? Bukan saya, Bu. Saya kan pendiam. Cewek semua, kadang temannya juga banyak, masuk ke rumah, lihat TV atau lihat apa ya? Westlife. Westlife, betul. Aduh, kayak gedung bioskop. Wah! Namanya anak kuliah, kalau pulang bawa teman, nginep beberapa hari di rumah gitu kan. Nggak tahu tetangga protes nggak? Kita mau teriak seperti apa ya nggak kedengaran. Nggak kedengaran karena ada pagar, ada tembok semua. Terus kalau untuk apa ya, Ibu mendidik 3 anak yang kepribadiannya beda ini nggak bingung? Misalkan mau kemana? Saya mau ke sana, saya mau ke sini. Satu aja dipilih, saya yang milih. Oh iya benar. Ibunya jadi yang menentukan gitu. Iya benar. Ada satu yang lucu itu. Namanya anak. Kue, ada kue itu kan cuma satu. Dipotong jadi 2 sudah. Nggak sama. Banyakan yang satunya. Ya sudah, saya gigit. Biar sama. Yang satunya kurang. Yang banyak kan sana. Ya sudah, saya gigit. Ya saya yang kenyang toh. Biarin dia nggak makan. Lucu-lucunya zaman dulu gitu. Saya masih ingat Mbak Mita, kakak saya yang kedua itu dibelikan sandal Mickey tikus. Karena sandal dia sudah jebol. Terus saya pengen, Ibu aku pengen sandal Mickey Mouse gitu. Tapi nggak dibeliin karena sandal saya masih bagus gitu. Saya nangis jerit-jerit, saya masih kecil Bu, TK. Zaman dulu itu kan juga melatih anak kan, kalau belum rusak ngapain gitu. Tapi sekarang kan enggak toh, beli sendiri. Sekarang sudah nggak pengen sandal Mickey Mouse. Iya, melatih kesabaran gitu, semua ada waktunya. Ya, sekarang kan minimalis toh. Didikan ibu kan dari kecil belum tahu ada namanya gaya hidup minimalis, tapi ya sudah dilakukan. Suka-duka ya. Nggih, suka-duka, tapi kalau diingat-ingat banyak sukanya kok Bu. Banyak sukanya. Makan titil-titil kepala pindang kayak gitu. Titil. Waktu saya kecil dulu kayak laki-laki ya Bu ya. Iya, soalnya kepinginnya rambutnya itu panjang. Nggak boleh. Nah, saya potong sendiri pendek. Biar simpel, saya kemana-mana itu nggak ribet ngurusin rambut. Iya. Sudah dibujuk-bujui. Nanti kalau panjang ke belakangnya nanti kena. Tahu maksud saya? Kalau buang air besar, rambutnya kena gitu. Dia nurut. Oh ya, kalau gitu potong aja. Udah, potong aja sih. Sudah besar mau rambut panjang silahkan. Sudah bisa pakai sisir sendiri. Kalau dulu kan masih tangan saya. Kalau anak sekarang masih mempan nggak teori yang sama? Mempan. Cucu ibu Mbak Kaila Lebih pinter ya. lebih pintar. Anak sekarang lebih canggih. Kalau anak dulu lebih lugunya. Sekarang cucu ibu berapa? 5. Itu ganteng. 4 ganteng. Yang satu cantik, paling cantik. Cuma 1 yang cantik. Saya di Hongaria cucu ibu cuma 1. Yang ini selalu jadi pertanyaan teman-teman. Kenapa saya nggak nambah anak? Kalau menurut ibu, saya harus nambah anak nggak Bu? Ya, itu kan terserah. Terserah. Terserah yang menjalani. Mau punya anak berapa kan? Ibu nggak keberatan punya cucu 1 dari sini saja? Terserah. Kalau saya bebas, nggak apa-apa. Masalahnya punya anak juga, kalau untuk saya ya nggak gampang, tanggung jawabnya besar sekali. Umur segini mau nambah anak, ya secara teori bisa, tapi ada berbagai macam pikiran. Bapaknya sudah pensiun, nanti masih punya anak harus sekolah. Wes lo masih lama. Lah tapi sekarang belum hamil ya Bu. Umur 15 tahun itu
Kalau sekarang hamil 15 tahun kan baru masuk SMA. Masih kuliah lagi ya. Iya, kuliah itu nggak murah. Nggak tahu kalau di Indonesia mahal atau murah. Mahal. Saya nggak berani mikir. Di sini juga mahal. Kalau SMA masih gratis, tapi kuliah sudah nggak ada gratis. Belum lagi mudik ke Indonesia juga mahal. Banyak anak. Belum lagi pensiunnya bapaknya, kemungkinan kalau keluar dari Hongaria juga nggak dapat pensiun. Masalah orang yang menikah campuran itu ya macam-macam kayak gini. Di Indonesia saja mungkin ada orang yang nggak dapat pensiun, tapi kan sudah tinggal di negara sendiri, nggak butuh bayar pajak ini, pajak itu. Kalau orang asing nggak dapat pensiun, tinggal di negara orang ya susah sekali. Hanya seabrek-abrek ya. Oke. Ini lagi Bu, tanya lagi Bu. Saya kan anak bungsu. Mungkin pendapat kebanyakan orang kalau anak bungsu itu paling manja. Ya memang betul, kayaknya saya dulu yang paling manja dibanding mbak-mbak. Tidur masih ikut ibu sampai kelas 5 SD. Kuliah pun masih tidur Masih sama ikut saya. Seminggu sekali kalau bisa pengen pulang. Surabaya Cepu itu paling enggak 5 jam, tapi pengennya pulang. Malam bikin PR atau apapun di kos-kosan gitu, kadang tiba-tiba nangis sendiri gitu. Kangen ibu, kangen bapak, padahal ya masih satu negara. Kalau di rumah belajar malam-malam, kamu bilang kan wayangan. Oke, wayangan. Itu mesti kan tak tungguin. Iya. Kalau Ata itu PR juga masih banyak. Masih banyak. Kadang-kadang kalau PR kok banyak, tugas-tugas banyak. Hmm. Tambah kelas Makin tinggi, makin banyak. makin banyak. Ya kan? Iya. Capek dan sebagainya, sambat, semuanya Sakno. sambat. Nggih, jadi mungkin di situ orang tuanya yang bisa membantu anak dengan memberikan dukungan moral nggih, seperti ibu menemani meskipun toh susah ini pelajarannya kita nggak ngerti, tapi paling tidak sabar Cung, tak tunggoni Cung, kayak gitu-gitu nggih, dilus-lus atau gimana gitu. Nah, tapi ibu, anak-anak ibu itu ya manja-manja, kalau seperti saya kayak gitu manja, tapi di lain pihak juga bisa dibilang mandiri. Kan begitu lulus kuliah, begitu lulus SMA, belum kuliah, langsung pindah ke kota lain. Karena kan di Cepu nggak ada universitas, otomatis harus ngekos ke kota lain. Dari Cepu, Jawa Tengah, intensifnya di Jogja 1 bulan, waktu itu tahun 98, pas rame-ramenya ada keributan massal gitu ya. Terus diterima UMPTN, waktu itu namanya ujian masuk perguruan tinggi negeri kan UMPTN, kalau sekarang saya nggak tahu namanya apa. Keterimanya justru di Surabaya, jadi Jawa Tengah, Jogja, ke Jawa Timur, dan semuanya itu mau nggak mau saya harus ngurus sendiri, padahal darinya yang minta kelon ibu setiap hari. Itu cara ngajarinya gimana? Anak-anak saya itu tadi terlalu mandiri. Semuanya itu bisa mengerjakan sendiri. Paling-paling saya cuma nemani, pikirannya yang muter sendiri. Saya sebagai orang tua cuma nemani tok, dah. Itu sudah kasih dukungan moral untuk anak-anak. Begitu lulus kuliah langsung dibawa orang. Yang nangis itu bukan cuma saya aja, tetangga kiri kanan itu ikut nangis waktu itu. Ada yang bilang, kok boleh? Bu, kok boleh anaknya dibawa? Kalau nggak boleh, apa suruh susah di rumah? Kan nggak mungkin, kan malah susah kalau nggak boleh. Jangan ikut. Nanti menyalahkan saya malah. Sekarang kan sudah bahagia. Alhamdulillah. Ya karena boleh itu tadi, kalau dari orang tua saja sudah ikhlas gitu, ya tetap susah, tapi kan tetap ada orang tua di rumah mengikhlaskan. Kalau dari situnya izinnya saja nggak ada, mau apa-apa ya nggak bisa bahagia anak-anak jauh dari rumah. Katanya ibu mertua saya juga begitu. Bahti saya manggilnya juga Bahti. Bahti gitu. Cucunya banyak, orang-orang di sekitar rumah tetangga juga Mbahti panggilnya. Saya manggil ibu, ya. Kalau nggak ada orang saya manggil ibu, tapi kalau ada orang lain
Mbah Ti. Oke, ya sudah Ibu, terima kasih sudah menemani saya hari ini ngobrol dan juga membagi informasi kepada teman-teman di rumah. Kita sudahi sampai di sini. Semoga video kali ini tetap bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.